diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu kok kutipan ayat dari 1 Kolose 1 ayat 16 yang kita mau baca hari ini. Kita mau nyapa dulu teman-teman yang sudah join nih. Ada Koben. Halo Koben. Ya, Hai Shalom. San. Shalom. Shalom untuk teman-teman juga yang nyaksin secara online di Facebook, YouTube, Instagram, di platform manapun. Semoga semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan selalu ya. Apapun musim kehidupan kita saat ini, percaya Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan kita semua. Amin. Kita masuk dalam Kolose 1 nih, melanjutkan perjalanan Pak Paulus dari sebelumnya di 2 Korintus. Kok gue jadi lupa tiba-tiba. 2 Tesalonika ya? Dari Tesalonika sebelumnya ya? Efesus. Bukan. Sebelumnya kita di Efesus sudah. Efesus. Ya. Betul. Oke. Sekarang lanjut ke Kolose 1. Ya, kita mau mulai yang baru nih ya, gitu. Mulai yang baru. Ini juga surat, San, gitu. Jadi sebenarnya surat yang ditujukan kepada jemaat di Kolose. Ini kan judulnya aja surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Artinya ini untuk orang-orang yang sudah percaya ya. Iya. Jadi selalu kepada jemaat ya. Betul. Jadi basically kalau kita baca banyak loh suratnya Paulus tuh sebenarnya kan ditujukan kepada jemaat gitu. Ya, yang orang yang sudah percaya surat Paulus itu. Oke, kita langsung mulai aja ya surat Kolose ini. Tapi sebelum kita baca sedikit background dulu nih. Nanti gua bagi sedikit background. Nah kalau ada tambahan dari lu juga boleh San. Ya. Oke. Ya. Kolose ini surat Paulus untuk jemaat di Kolose. Nah, Kolose ini Paulus nggak pernah pergi ke sana, San. Oke. Jadi basically ini cuma surat aja, ya surat kirim ke sana. Nah, kirim tuh karena apa? Itu nanti kita baca di ayat 7 tuh ada orang yang namanya Epafras bahasa Indonesianya nih. Nah, Epafras inilah yang membangun jemaat di Kolose. Nah, kalau kita baca lagi pas lagi di Efesus itu kemungkinan besarnya itu Epafras ini dengerin pengajarannya Paulus di Efesus lalu dia mulai yang ada di Kolose. Betul. Nah, pada saat yang di Kolose itu dia ada pertanyaan-pertanyaan, artinya dia tanya ke Paulus, nah Paulus balas pakai surat ini, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi kira-kira background-nya seperti itu. Nah, kenapa dia menulis kepada jemaat di Kolose? Ya ternyata ada banyak istilahnya pertanyaan, ya kan? Atau ada pengajaran-pengajaran yang kurang tepat yang harus dia luruskan lagi nih. Ya, betul. Jadi kira-kira seperti itu. Background seperti itu, nanti kita baca, nah kita bisa lihat tuh sebenarnya apa sih yang mau disampaikan sama Paulus. Oke? Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, memang bahkan banyak yang di surat-suratnya Paulus ke jemaat ini tuh yang dibilang suruh bertobat gitu ya. Maksudnya jadi ada yang salah banyak pengertian, ada yang masih hidupnya juga tidak benar gitu, walaupun sudah percaya Tuhan gitu kan. Di sini jemaat berarti kan udah percaya Tuhan Yesus gitu kan. Betul. Tapi ternyata cara hidupnya masih ada yang asal-asalan, ada yang kurang maksimal gitu kan. Jadi sama seperti yang di Wahyu ya, ada 7 jemaat juga kan, Koben. Itu justru untuk mengkoreksi kita berkaca untuk kita sebenarnya kita jangan selama ini udah merasa udah fine-fine aja nih, tapi di dalam Wahyu itu 5 dari 7 jemaat disuruh bertobat atau bahkan jadi masuk neraka gitu kan kalau kita nggak bertobat, nggak berbalik gitu. Jadi penting banget untuk kita introspeksi diri terus, jangan selalu merasa puas dengan apa yang udah kita tahu, keep learning dan keep on fire gitu ya. Ya. Nah, bahkan kan surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini dia mau tadi ya meluruskan lagi gitu loh. Mengkoreksi lagi, recalibrate ya gitu. Recalibrate ya, kalibrasi ulang. Ya, jangan-jangan selama ini kita udah mulai miring nih gitu loh. Ya kan? Gitu. Karena kita udah cuma rutinitas aja. Gitu. Kita nggak sadar gitu. Nah, kita langsung masuk aja deh ke Kolose ya. Gue baca nanti lo kayak biasa ya, San ya. Langsung ini aja. Ini langsung 2 perikop kali ya. Coba ya kita bisa selesaiin nggak ya 2 pasal. Oke, mulainya salam ya. Ini salam sangat Paulus banget gitu ya. Makanya dari situ kita tahu ini surat ditulis oleh Paulus karena ditulis gini, dari Paulus. Ya udah jelas ya. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah
dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Ya, itu kan jelas. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Nah, ini lo bisa kasih sedikit highlight nih San di salamnya Paulus. Sebenarnya selalu mirip dan selalu sama. Iya. Makanya begitu lihat ini, oh tahu nih yang nulis nih Paulus nih gitu. Karena bahasanya nadanya sama gitu. Iya. Dia selalu bilang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu nih, udah ciri khasnya Paulus ya. Ya. Jadi dia juga selalu bilang bahwa dia rasul yang paling tidak layak sebenarnya, yang paling terakhir. Cuma tapi tetap dia tidak merasa kecil dan tidak merasa tidak layak. Ya. Namanya kita udah Tuhan Yesus sudah angkat kita, ya nggak ada yang bisa ngubah itu sih. Ya, betul. Dan ini audiensnya jelas ya, dia bilangnya kepada saudara-saudara yang kudus, ya kan? Gitu. Dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi ini ya memang jelas ya untuk orang-orang yang sudah percaya. Oke, lanjut ya. Ucapan syukur dan doa. Ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang telah disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Ini yang tadi ini, orang ini, Epafras. Kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Oke, kita sampai sini dulu ya. 8 sampai ayat 8. Nah, apa nih, San? Dari 3 sampai 8 yang lu mau highlight. Dari 3 sampai 8 pengharapan ya, oleh karena pengharapan yang disediakan kamu di surga gitu kan. Ya. Jadi tentang pengharapan itu terlebih dahulu kamu dengar dari firman kebenaran, itu Injil. Injil itu kan empat surat ya, yang gospel ya, kabar baik. Gospel tentang kehadiran Tuhan Yesus di sini tuh tujuannya apa sih gitu kan? Ya. Nah, nanti kan akan dijelaskan juga tuh di pasal-pasal berikutnya, di ayat-ayat berikutnya. Kalau ya tujuannya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk apa gitu? Untuk nebus kita, untuk melayakkan kita yang tidak layak ini gitu. Ya. Nah, ini paling gue bisa highlight di sini sih. Ya, ayat 5 ya. Jadi pengharapan ya. Pengharapan, the hope gitu. The hope itu yang disediakan bagi kamu di surga. Nah, kalau kita udah ngomongin surga itu sesuatu yang eternal, ya kan? Yang kayaknya sebelumnya kita pernah bahas ya. Fokus sama yang eternal, jangan fokus sama yang sementara gitu. Ya kan? Itu yang bedain kita sama orang nggak percaya. Orang nggak percaya habis mati ya udah selesai gitu, nggak tahu mau ngapain. Ya, betul. Tapi kalau di kita ada pengharapan ini di surga ini. Betul. Nah, makanya itu yang di-highlight di ayat 5. Tapi di ayat 4 juga menarik nih, San. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Berarti kan percaya kan? Percaya, punya iman dalam Kristus Yesus. Nah, kalau udah habis percaya itu apa? Karena itu berikutnya nih, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi orang yang percaya itu harus kasihnya tuh dipraktekin gitu loh. Kasihnya keluar, ya kan, dipraktekin. Baru tadi 5 yang tadi kita baca, ada pengharapan yang beda itu, ya kan? Pengharapannya yang eternal, ya. Terus apa lagi? Nah, di ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah. Nah, karena itu akhirnya karena udah ada kasih, itu muncul kan buah-buah roh yang kita udah pelajari gitu, yang sebelumnya. Ya kan? Jadi kalau kita orang percaya, nggak ada alasan, nggak ada pilihan, pasti akan berbuah gitu. Ya, itu sih. Oke, lanjut lagi. 9. Gue baca. Oke, 9 sampai 14-an. 9-14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, tuh keren banget tuh. Ya, cuman beberapa kalimat, tapi itu semuanya udah isinya pokok di situ, ya kan? Itu juga yang tadi kita baca, kabar baik itu tuh ada di situ. Ya. Oke, San, yang mana nih, San? Ya, ini paling ayat 9 udah ini sih, udah benar-benar menyentak. Dia udah mulai masuk ke koleksi. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi kalau gue lihat kan selama ini juga mungkin banyak di kehidupan kita ngelihat orang-orang sekitar kita tuh punya pengertian yang salah gitu. Berdoa untuk dikabulkan, berpuasa untuk Tuhan ngabulin permintaannya. Jadi yang Tuhan siapa ya gitu kan? Kalau nggak, jadi kayak maksa gitu kan, mendesak Tuhan, ini saya udah puasa, saya doa, kenapa nggak dijawab-jawab? Terus kalau nggak dijawab kecewa, terus marah gitu. Siapa yang Tuhan ya gitu? Nah ini kan pengertiannya salah nih kayaknya nih, tentang ini. Dan kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah kehendaknya Tuhan apa? Ya ada janji-janjinya kan di Yeremia, di mana gitu. Dibilang rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, dan itu semua untuk rencana Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan gitu ya. Dan tadi kita di ayat 16 juga kita udah baca kan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia gitu. Jadi ya itu sebenarnya cukup ini sih. Menjawab tanggapan gue. Ya, jadi tadi ada hikmat, dan yang lo highlight tadi pengertian, bukan cuma pengertian tapi pengertian yang benar. Ya kan? Terus tadi juga sebenarnya ada sekali lagi dia ulang di ayat 10, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ya kan? Nah, kenapa dia tulis kayak gitu? Nah, tadi kan ingat ya, ini ditulis untuk jemaat di Kolose. Di jemaat di Kolose ini ternyata ada pengajaran-pengajaran yang kurang tepat. Makanya pengertian-pengertiannya ini jadi salah, pengertian-pengertiannya jadi kurang tepat. Ya, pada akhirnya ya Paulus mulainya dengan begini, gitu. Kayaknya ada yang mesti diluruskan nih, gitu istilahnya, ya kan? Nanti kita baca apa sih yang menjadi pengajaran-pengajaran yang kurang tepat itu, ya. Oke, lanjut. Apalagi yang kita, ini 14 nih penting, 14 nggak boleh dilewatin. 13 dulu. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya kan? Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah ini yang paling penting, karena nggak ada yang bisa ngampunin dosa selain Tuhan kan. Gitu. Dan ini penting untuk kita mengerti. Berarti kita harus tahu dulu kalau kita ini manusia berdosa. Nah ini ya kan, ya kenapa orang nggak mau percaya? Karena dia belum sadar kalau kita ini manusia yang berdosa. Ya. Kembali lagi kita akhir-akhir sering bahas tentang secara umum orang pasti kalau ditanya, menurut lu orang baik apa orang jahat? Secara umum banyakkan orang akan bilang, I think I'm doing pretty good gitu, ya kan? Nah kalau kebanyakan orang pasti ngomong gitu, ya gue nggak nyuri, gue nggak bunuh gitu. Tapi pada saat kita pakai hukum Taurat untuk jadi cermin, nah di situ kita lihat tuh, wah kita banyak nggak sanggupnya nih, kita banyak gagalnya ternyata, gitu. Nah pada saat itu terjadi, kita perlu orang yang menyelamatkan kita, perlu pribadi yang menyelamatkan kita, ya kan? Nah itu ada di Yesus Kristus yang tadi dia bilang pengampunan dosa. Jadi harus mulainya tuh dari situ dulu, karena tanpa mulai dari situ kita nggak akan merasa kita perlu orang, ya kan? Orang kita fine aja kok, I don't need help gitu. Gue nggak perlu orang yang ngampunin gue nggak perlu pertolongan gitu. Tapi pada saat di challenge dengan pertanyaan, biasanya jawabannya gini San, ya yang penting gue berbuat baik lah. Nah itu gue sering bales lagi itu, gimana tahu lu udah good enough? How do you know? How do you know perbuatan baik yang lu lakukan itu sudah cukup? Batasnya sampai mana yang cukup itu sampai mana? Ya kan? Nah, yang lebih baik daripada kamu masih ada. Kalau cuman pakai perbuatan baik, yang lebih baik dari yang lebih baik itu masih ada lagi. Gitu. Jadi di mana batasannya? Nah, kalau kita nggak ada tahu,
berarti gimana kita bisa yakin kalau kita pasti selamat? Gitu. Ya, betul. Ya kan? Gitu. Makanya ini semua yang kita pelajari, yang kalau kita orang percaya itu karena kasih karunia. Ya kan? Ya, gitu. Iman, kasih karunia. Itu bukan pekerjaan kita. Gitu. Nah, pekerjaan kita itu muncul ya karena kita sudah beriman atas kasih karunia Tuhan, akhirnya muncul buah-buah itu menjadi pekerjaan baik itu. Jadi bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya ya kebanyakan orang akan, oh gue harus berbuat baik nih supaya gue bisa, tadi yang lu bilang, either lu masuk neraka atau surga. Oh, jadi gue harus berbuat baik banyak nih supaya gue masuk surga. Ini salah nih konsepnya nih. Ini pengertian yang salah. Gitu. Karena akan capek sekali kayak gitu dan nggak akan pernah bisa sampai di sana. Iya kan? Gitu. Benar. Iya. Nah, ini juga gue nambahin kehendak Tuhan yang sempurna itu ya kayak tadi kita mention ada neraka gitu. Kenapa Tuhan nyiptain neraka gitu kan? Ya Tuhan nyiptain neraka bukan buat kita gitu. Maksudnya kalau misalnya ada mempertanyakan waktu itu Tuhan, kalau Tuhan baik kenapa ada neraka segala macam. Loh, kita ini diciptakan itu serupa dengan gambaran Tuhan gitu, dan kita tahu neraka itu diciptakan untuk iblis kan, orang yang memberontak gitu. Terus ya terus kenapa orang masuk neraka gitu kan? Nah, kita itu karena memang udah dari bibitnya itu udah berdosa, jadi kita memang ya memang kapalnya akan misalnya kapalnya karamnya menuju ke apa ya? Memang sudah semuanya ke sana, tapi kita bisa mempunyai pilihan percaya ke Tuhan gitu. Jadi dibilang kan makanya choose life gitu kan. Kalau misalnya Tuhan ngomong seperti itu gitu. Jadi ya kehendak Tuhan itu sebenarnya Tuhan nyiptain bumi di awal itu untuk supaya kita bisa apa ya, kayak Adam Hawa kan awalnya supaya bisa apa yang bicara ada hubungan ya, Tuhan selalu relationship hadir sama Tuhan. berhubungan, relationship gitu kan, segala macam dan lain-lainnya gitu. Itu tujuan awalnya untuk mengelola bumi, menguasai bumi dan segala isinya gitu. Tapi ya manusia kita tahu jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mau supaya hubungannya baik lagi. Nah, hubungan baik ini kan terus-terusan selalu kalau kita lihat di perjanjian lama kan, ya Tuhan udah bikin ini, tetap aja buat ngecewain lagi. Tuhan udah keluarin dari Mesir, tetap aja bersungut-sungut, bikin emas, apa namanya, sapi emas lah, segala macam. Bayangin tuh baru keluar udah langsung bikin sapi emas. Jadi, tapi Tuhan benar-benar Allah benar-benar sabar dan terus memberikan kesempatan sampai akhirnya ya apa namanya, udah deh once for all gitu kan. Tuhan Yesus mati untuk menebus kita semua gitu kan. Jadi itu rencana Tuhan sampai ke depannya ujungnya apa lagi ya sebenarnya untuk merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan gitu. Nah, ini rencananya kehendak Tuhan nih. Kehendaknya sempurna yaitu kita hidup berdampingan dengan Allah gitu kan. Amin. Cuman ya ada konsekuensi yang kita harus lewatin karena dosa inilah gitu ya. Ya Tuhan Yesus ya dia bilang sendiri ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah itu jalannya tadi udah dikasih jalan keluarnya sebenarnya. Yang kita perlu itu kita percaya sama dia, ya kan? Kita percaya sama dia. Nah jadi benar sebenarnya pilihannya di kita, gitu, ya kan? Bukannya kenapa Tuhan ciptain neraka? Tadi balik lagi ke pertanyaan Irsan. Yang ada sebenarnya dia udah kasih jalan keluar, tapi kita nggak mau ambil jalan keluar itu, kan gitu, ya. Oke. Lanjut lagi. Kan kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan kan ya bebas untuk memilih kan, free will gitu. Kalau nggak diciptakan robot aja. Ya, betul. Benar terus gitu. Betul. Nah itu balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan kalau kita bawa ke kejadian lagi, ya kan? Kenapa sih Tuhan harus ciptain itu pohon itu supaya dimakan nanti malah jadi jatuh dalam dosa gitu? Ya karena Tuhan itu kasih kita pilihan. Ya kan? Dan dia mau kita mencintai dia dengan tulus kayak kita apa namanya sorry gue sering dikit jadi boleh. kayak kita nih sebagai orang kita kerja gitu, kita tahu kita bisa korupsi tapi kita nggak korupsi gitu, dan atau misalnya contohnya deh ini kan tentang kerja tadi kita udah berkeluarga tapi ada orang yang menggoda kita kayak setan menggoda kita, ada cewek yang menggoda kita gitu. Nah kita bisa memilih untuk selingkuh tapi kita misalnya kita memilih untuk tidak selingkuh gitu, kayak kita nggak makan buah pohon terlarang itu, kita tahu itu dilarang dan kita nggak makan itu. Nah berarti kan cinta gue ke istri gue tulus gitu kan. Nah itu yang Tuhan juga kita seperti itu gitu.
Ya. Kita udah tahu ada hal-hal yang dilarang, kita nggak melakukan karena cinta kita tulus gitu Ya. ke Allah gitu. Jadi Ya. ya itu tujuan. Kalau gue dulu tanya kenapa harus diciptain pohon itu gitu kan? Ya. Ya untuk membuktikan cinta kita tuh tulus gitu. Iya, iya, iya. Karena harus dari orangnya kan gitu. Karena God is love Ya, juga gitu. That's why dia juga nggak bukan kalau dia pakai cara yang maksa, masa kita mau menyembah Tuhan yang seperti itu, gitu kan? iya. Gitu. Siap. Iya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Perikop berikutnya, keutamaan Kristus. Ini gue baca ya, San. Nanti lo Ya. ini sambung. 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Oke, ini perikop yang ini dulu. Silakan. Oke, jadi di ayat 17 terjemahan TSI itu lebih ngena nih bahasanya. Ya. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan dialah yang menopang penciptaannya agar tetap berlangsung. Kalau di New King James Version-nya, and he is before all things, and in him all things consist. Jadi lebih jelas di sini, ya ini sebelum ada penciptaan Tuhan Yesus sudah di situ gitu loh. Jadi buat orang yang bertanya-tanya gitu, apalagi tentang Trinitas ditanyain gitu, mana ayatnya segala macam bla bla bla. Ya di Kejadian udah langsung kejawab kok. Baiklah kita gitu kan. Dibilang di situ Tuhan selalu dengan kita. Beberapa, jadi bukan sendiri gitu ya. Jadi dia ngobrol dengan orang gitu. Jadi bukan singular, bukan singular gitu. Jadi itu udah salah satu bukti juga gitu ayat ini, bahwa ya memang ya Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya gitu kan. Terus apa lagi Koben? Kalau ini tadi judulnya keutamaan Kristus. Jadi kayaknya nih yang mau ditulis nih biar fokusnya nih balik lagi ke Jesus. Jadi fokus ke Yesus. Aim-nya nih lihatnya ke Yesus. Gitu. Puncaknya di Yesus, kuncinya di Yesus, gitu, ya kan? Nah, berarti ada pengertian yang kurang tepat, yang tidak benar, karena kan dia mau benerin lagi kan, gitu. Karena di Kolose ini berarti ada yang pengertian bahwa ya kadang udah lupa nih. Utamanya bukan Kristus. Betul. Gitu ya. Iya, jadi pas lagi pengajaran ini udah nggak fokusnya ke Yesus, gitu, ya kan? Bukan aim-nya ke Jesus. Gitu. Nah, itu kan banyak sih pengajaran yang bisa pada akhirnya jadi seperti itu. Misalkan bisa juga ada pengajaran bahwa Yesus itu ya hanya seorang manusia gitu, bukan Tuhan. Gitu. Ya kan, hanya seorang nabi, hanya seorang pengajar. Itu kan kita bisa lihat langsung di yang tertulis di Alkitab. Ya kan, bahkan kalau kita baca Yudas saja di mata dia Yesus itu cuma seorang guru, makanya dia panggilnya rabi gitu kan. Nah, jadi menurunkan siapa Tuhan Yesus gitu, statusnya. Nah, berarti ada pengajaran yang seperti itu di Kolose ini. Makanya dibalikin lagi sama Paulus bahwa ya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Ya kan? Yang tadi kita udah baca, San.
Di ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, ada di bumi, kelihatan, tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, udah. Mau ngomong apa lagi? Itu Alfa dan Omega. Nah, kalau kita baca di kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, itu juga kan ditulis seperti itu. Dia kan Alfa Omega, awal dan akhir. Ya udah, gitu. Dari awal juga udah ada, akhir juga Dia. Jadi ini dia biar maksudnya ditegesin lagi gitu loh. Ditegesin lagi siapa pribadi Yesus ini. Jangan sampai punya pengertian yang salah. Ya, itu. Lagi, apa lagi? Di ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, Dia yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi kalau gue baca di terjemahan lainnya ini di TSI, Yesus adalah kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya, yaitu kita yang berperan sebagai tubuhnya ini. Dialah juga sumber hidup bagi kita, dan Dialah yang pertama kali mempunyai hidup yang kekal. Kan yang pertama kali mati dan bangkit. Jadi Dialah yang pertama kali mempunyai hidup yang kekal sesudah bangkit dari kematian. Nah, dibilang di sini hal itu sesuai dengan rencana Allah Bapa supaya anaknya menjadi terutama dalam segala hal. Berarti kan terutama, lalu kemudian ke kita gitu kan. Nah, ini konsep kekekalan ini yang harus teman-teman mungkin dipahami gitu kan. Nah, di sini karena Bapaknya sendiri yang menghendaki dan memutuskan supaya anaknya ketika jadi manusia tetap mempunyai semua sifat Allah. Allah merencanakan hal itu supaya melalui Yesus segala sesuatu baik yang ada di langit, di bumi, berdamai kembali dengan Allah Bapa. Ya tadi kan kita nggak layak, kita berdosa, kita berdamai kembali dengan Allah Bapa. Nah, perdamaian itu terjadi hanya melalui darah anaknya yang mengalir di kayu salib. Penebusan tadi. Nah, lalu di sini kalau bisa teman-teman baca nanti ayat selanjutnya, nanti di ayat 23 dibilang di sini kesucian itu akan terus berlaku bagi kita asalkan kita tetap percaya pada kabar baik yang sudah kita terima. Nah, tadi kan bilang kan jangan goyah gitu kan akan Injil yang sudah kita terima. Kabar itulah dasar dari semua yang kita harapkan. Nah, ini apa ya? Ya hope kita yang tadi kita bahas di awal tuh hope ini gitu. Maksudnya penebusan, rekonsiliasi, hidup kekal gitu. Itu hope kita sebagai orang percaya. Amin. Ya. Jadi gue mundur sedikit ya di ayat 15 tadi lu ngomong, gue langsung kepikiran karena dia tulis gini, iya ini kan Yesus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita baca perjanjian lama itu kan Bapa itu nggak pernah kelihatan. Bahkan kalau kita baca dulu, kalau kita lihat face to face aja langsung mati, gitu ya kan? Ya kan, makanya cuman Musa yang bisa ke atas, cuman harus lewat satu perantara, imam gitu. Nah, di sini ditulis ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, jadi kalau kita mau tahu Tuhan itu seperti apa karakternya, yaitu semuanya ada in the person, pribadi seorang yang namanya Yesus Kristus. Ya, dan dia adalah manusia sepenuhnya 100%, dia juga Tuhan sepenuhnya 100%. Gitu. Jadi ya kalau mau tahu Tuhan itu siapa, ya lihat aja Yesus. Itu maksudnya Paulus. Gitu. Karena dari cara dia berinteraksi, dari cara dia pokoknya semuanya deh, karakter, metode, ya kan, itu semua ya kalau kita mau tahu Tuhan itu seperti apa, dari situ, dari Yesus Kristus. Nah, ini yang mau dia luruskan kembali lagi. Jadi aim to Jesus gitu. Oke, kita punya waktu 9 menit lagi, kita lanjut aja ya ke perikop berikutnya ya. 24 pelayanan 29. Dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, bisa dilihat nggak tuh dari tadi, pokoknya semuanya dibawa
untuk ngelihatnya ke Yesus gitu. Ya kan semuanya it's all about Jesus gitu. Nah, dalam setiap pengajaran, dalam setiap yang kita mau belajari gitu, pastikan itu it's about Jesus. Karena dia yang harus jadi tema utamanya gitu. Pengampunan dosa, keselamatan, ya kan itu yang jadi tema utamanya. Karena kita bisa lihat bagaimana Paulus mau ngajarin nih, kelihatan nih gitu loh. Ya, dibawa semuanya ke sono karena berarti ada kemungkinan sampai titik-titik tertentu bukan Yesus lagi yang jadi fokus gitu loh. Ya kan? Ini yang mau diluruskan lagi gitu. Apalagi San? Ya, di sini dibilang di surat-surat Paulus sebelumnya juga dibilang kan bahwa kita ini kan tubuh Kristus dan Kristus yang menjadi kepalanya gitu kan. Nah, berarti dengan ini dimension mungkin ada yang menganggap kepalanya bukan Kristus tetapi misalnya pemuka agama atau bahkan hal-hal lain yang gantikan itu gitu ya. Jadi di sini ditekankan lagi kepada jemaat bahwa Kristus itu adalah kepalanya gitu. Jadi jangan ada yang salah pengertian terhadap itu, dan kita tuh tubuh tuh bergerak berkesinambungan ya, selaras ya. Jadi satu tangan kita sakit pun yang lain jadi ikut susah gitu kan. Kaki kita sakit gitu, pincang gitu. Nah, yang lain jadi ikut susah gitu kan. Kaki jadi bekerja lebih berat. Terus yang tangan juga harus menopang pakai tongkat mungkin ya. Jadinya kita harus jalannya selaras gitu kan. Jadi ini mungkin mungkin ada pengertian dan ini harus diluruskan juga kan. Ya, jadi kepalanya itu adalah Yesus Kristus. Ya, sebenarnya itu ada nanti di chapter 2, San. Ini kita mampir dikit karena lu udah sempat mention. Ya, kita mampir dikit aja nih di chapter 2 ayat 18. Chapter 2 ayat 18. Ya, pasal 2 ayat 18. Nih aku baca ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Nah, ini bahasa Indonesia beribadah kepada malaikat. Berarti ini malah lihatnya ke malaikat. Ya kan? Sembahnya ke malaikat, worshipnya, kagumnya ya kan? Yang jadi contohnya itu malah ke malaikat. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya ini kan angelos ya. Angelos ini dalam bahasa Inggrisnya juga selain itu juga messengers. Messengers ini kan berarti pemimpin yang tadi lu mention, San. Itu messenger kan, dia yang memberitakan kabar baik, dia messenger aja gitu loh. Tapi jangan salah bahwa kepalanya itu tetap Kristus, bukan the malaikat atau the messengers. Nah, ini kan menyambung yang tadi. Jadi di masa itu di Kolose ini juga terjadi, San. Gitu. Ya, tapi ini nanti kita bisa sambung lagi nanti pas kita baca chapter 2. Oke, apalagi? 28 ya, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Gitu. Nah, kan kita tahu kata aslinya bukan kesempurnaan, ya kan? Kata aslinya kita udah pernah lihat sebelumnya yang dewasa, San, ingat kan? Menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang gak perlu apa-apa lagi, tapi udah cukup, udah penuh gitu. Karena secara daging kita udah mati. Itu makanya ditulis kesempurnaan dalam Kristus. Yang penting punya Yesus. Itu yang paling penting kan? Gitu. Ya. Mau punya segalanya tanpa Kristus, ada yang hilang, ada yang kosong. Ya, ada yang kosong. Ya sia-sia. Gitu. Yang penting. Yang penting punya Yesus. Punya Yesus, you have everything. Ya, jadi kita tutup pakai yang tadi itu ya. Ada lagi, San? Mau ditambahin, San? Cukup? Yes. Oke, good. Thank you. Hari ini meskipun cuma berdua, tapi lumayan seru juga ya. Minggu depan kita lihat nih bisa berempat lagi atau enggak. So, thank you San untuk waktunya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless teman-teman semua. Bye. Bye-bye.